Sebelumnya perkenalan dulu ya Mbak, saya di sini sebagai konselor Mbak. Perkenalkan nama aku itu Erika, biasa dipanggil Bu Erika atau Mbak Erika juga senyamannya Mbak manggilnya. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa nih? Nama aku Ajeng. Ajeng, panggilannya emang Ajeng. Oke, sebelumnya Mbak Ajeng sudah pernah mengikuti proses konseling apa belum? Belum. Berarti belum tahu ya seperti apa proses konseling itu ya. Proses konseling itu kita di sini janjian dulu ya Mbak, kita kesepakatan dulu. Untuk proses konseling biasanya itu dilakukan sekitar 40 sampai 60 menit. Nah, untuk sekarang kita sepakati dulu untuk proses konseling ini kita sepakati di 30 menit ya Mbak. Gimana? Oke, proses konseling sendiri kita sekarang perjanjian untuk di waktu 30 menit ya Mbak di sesi pertama. Nanti kalau misalnya 30 menit itu Mbak Ajeng belum puas atau masih ada yang mau dibicarakan, nanti kita janjian lagi, kita jadwalkan lagi. Nanti Mbak Ajeng bisa WhatsApp saya di nomor yang kemarin Mbak Ajeng WhatsApp ya. Di proses konseling itu sendiri kita itu memiliki asas-asas Mbak, yang salah satunya asas yang kita sangat jaga itu ya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ajeng sendiri untuk datang ke sini tidak perlu khawatir untuk problem Mbak Ajeng itu nanti akan bocor kemana-mana, tidak, karena seorang konselor itu wajib menjaga asas-asas proses konseling. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan tadi. Jadi Mbak Ajeng aman, identitas Mbak Ajeng sama permasalahan Mbak Ajeng tidak akan bocor kemana-mana. Gimana Mbak Ajeng, apakah bisa menyepakati perjanjian kita di awal ini? Bisa kok. Mbak Ajeng di sini kan pasti ingin ada yang diceritakan atau ada yang ingin dipecahkan, ada problem sendiri Mbak Ajeng. Nah, kalau boleh saya tahu problem Mbak Ajeng itu apa kalau Mbak Ajeng sampai datang ke sini itu? Problemku ada di manajemen waktu. Itu karena kebanyakan organisasi, jadinya manajemen waktunya agak sulit. Terus yang kedua, aku merasa kesepian aja. Oke, Mbak Ajeng tadi mempunyai dua problem ya. Kita sekarang masuk ke prioritas dulu Mbak. Untuk yang lebih diutamakan sekarang yang mana nih Mbak? Mungkin yang manajemen waktu aja. Di manajemen waktu. Nah, sebelumnya saya bertanya, ada apa dengan manajemen waktunya Mbak Ajeng? Kurang tepat waktu aja, kan banyak organisasi yang saya ikutin. Nah, saya bingung manajemen waktunya di salah satu organisasinya. Pasti kalau Mbak Ajeng sebelum mengikuti organisasi itu pasti kan sudah pernah mengetahui kan organisasi itu seperti apa. Ya, teman-temannya Mbak Ajeng juga kan pasti sudah sering lah mengikuti organisasi. Mbak Ajeng ikut organisasi dari kuliah awal atau masih pertengahan baru-baru ini? Kuliah semester 2. Apa saja nih organisasi Mbak Ajeng kalau aku boleh tahu? Organisasi eksternal dan internal mungkin ada 4, sampai mengganggu kuliah saya dan nilai saya anjlok, jelek gitu. Oke, saya telah dulu ya Mbak. Untuk organisasi itu kan saya yang kayak tadi saya bicarakan, pasti ada dampak buruk sama dampak baiknya. Pasti kan Mbak Ajeng sudah mengetahui nih kayak privilege apa aja yang Mbak dapatkan di organisasi dan apa yang harus Mbak korbankan. Yang pasti kan waktu. Terus keseharian Mbak Ajeng selain ikut organisasi apa saja? Saya bekerja di coffee shop. Oh, di coffee shop masih deket-deket kampus? Masih. Oke, berarti Mbak Ajeng ini kesusahan untuk mengatur waktu Mbak Ajeng. Yang Mbak Ajeng ikut organisasi eksternal maupun internal, terus bekerja sampai mengganggu nilai Mbak Ajeng sampai menurun. Nah, Mbak Ajeng pernah melakukan kayaknya saya harus berbenah gini dia apa menikmati saja dengan manajemen waktu Mbak Ajeng ini yang berantakan sampai kesusahan untuk memikirkannya. Jadi tapi saya sudah membenarkan waktunya, tapi tetap saya itu keteteran di waktunya. Oke, gini, mungkin kita kembali ke belakang dulu. Sebelum Mbak Ajeng mengikuti organisasi, Mbak Ajeng nggak ada kesibukan ya? Nah, waktu awal-awal ikut organisasi itu masih terasa nyaman, 1-2 organisasi itu masih bisa mengatur waktunya. Setelah sudah terlalu banyak organisasi sampai Mbak Ajeng keteteran dan kuliahnya itu lumayan berantakan, jadi Mbak Ajeng sekarang sudah merasa agak stres gitu akan manajemen waktu Mbak Ajeng ini ya. Ya. Oke, gini, gimana sebelumnya kalau kita membuat tabel prioritas, yaitu prioritas apa saja yang Mbak Ajeng harus dulukan sehingga nanti semuanya bisa balance. Boleh Bu, bagaimana contohnya? Seperti apa? Gini,
Mbak Ajeng pasti kuliah yang pertama. Fokus utama Mbak Ajeng kan pasti kuliah kan. Apa kuliah itu menurut Mbak Ajeng penting nggak penting? Apa hanya sekedar kuliah? Apa gimana nih? Penting kalau kuliah. Oke, jadi kita anggap kuliah ini sangat penting ya. Lalu yang kedua organisasi nih, katanya Mbak Ajeng tadi memiliki 4 organisasi eksternal sama internal. Nah, menurut Mbak Ajeng dari 4 organisasi ini yang paling penting dulu yang mana? Yang eksternal apa internal? Yang internal. Yang internal berarti yang di dalam kampus ya. Oke, lalu pekerjaan Mbak Ajeng ini pekerjaannya part time apa full time? Part time. Sekitar mulai jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 4 sampai jam 9. Selesai kuliah itu saya langsung berangkat, pulangnya jam 9 malam. Oke, kita prioritaskan lagi. Yang pertama yaitu kuliah Mbak Ajeng sangat utama. Pasti kan ya, itu sangat penting. Lalu yang kedua pekerjaan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ini bekerja hanya untuk iseng-iseng bekerja, apa bekerja ini untuk membayar kuliah atau gimana? Ke Mbak Ajeng di kuliah itu ada beasiswa atau gimana? Saya kuliah dapat beasiswa 50% dan pekerjaan saya untuk biaya saya sehari-hari saja. Berarti dari persepsi Mbak Ajeng, pekerjaan Mbak Ajeng ini prioritas apa bukan? Apa masih kayaknya saya udah nggak usah kerja lagi deh, soalnya waktu saya terlalu sibuk untuk di organisasi, apa saya lebih memilih bekerja aja deh, soalnya nanti saya kalau beli apa-apa nanti nggak dapat uang dari organisasi, saya dapat dari mana atau gimana Mbak? Awalnya di pekerjaan itu saya hanya iseng sebelum saya kebanyakan ikut organisasi. Tapi sekarang kan saya sudah banyak organisasi. Jadi itu saya memikirkan kembali bagaimana kelanjutannya saya bekerja gitu Bu. Berarti untuk pekerjaan ini Mbak Ajeng nggak terlalu mau prioritaskan. Mau berhenti bekerja Mbak Ajeng? Mungkin bisa seperti itu. Jadi kita bekerja ini kita kasih opsi di terakhir dulu ya. Untuk 4 organisasi nih kembali lagi tadi. Menurut Mbak Ajeng 4 organisasi ini penting semua sama Mbak Ajeng, apa ada yang penting ada yang enggak? Ada yang penting, ada yang enggak. Kalau saya boleh tahu nih, yang paling penting 4 organisasi ini Mbak Ajeng apa? Pertama kalau dari internal itu BEM sih. Terus kalau dari eksternal itu Ormek. Gitu. Baik, dari 4 organisasi, 2 organisasi sudah agak digugurkan ya Mbak ya. Mbak Ajeng sudah nggak terlalu sibuk mungkin di 2 organisasi ini, masih kadang-kadang datang ke organisasi ini, kadang-kadang enggak gitu, berarti nggak terlalu penting ya Mbak. Mungkin Mbak itu merasa kayak manajemen waktunya berantakan atau kayak stres banget akan waktu, mungkin ketika 4 atau 5 pekerjaan Mbak Ajeng ini berbarengan. Jadi yang pertama pasti yang paling fokus Mbak Ajeng itu kuliah. Yang kedua yaitu organisasi eksternal atau internalnya itu bisa masuk nomor 2 sama 3. Nah, kalau kita sekarang buat tabel prioritas, kita ngelis nanti Mbak Ajeng untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita bisa buat notebook atau buku catatan kecil. Kalau enggak sekarang kan semakin modern nih zamannya. Mbak Ajeng punya HP kan ya? Nanti di HP-nya Mbak Ajeng bisa download namanya aplikasinya itu prioritas, itu kayak seperti note Mbak. Nanti schedule Mbak Ajeng nanti ada di sana. Untuk aplikasi itu nanti bisa kayak ada alarmnya. Jadi prioritaskan dulu. Yang pertama kuliah Mbak Ajeng. Mbak Ajeng kuliah 1 minggu berapa hari? 4 hari. 4 hari. Jadi mungkin ada Senin sampai Kamis. Untuk Jumat, Sabtu, Minggu mungkin Mbak Ajeng nanti bisa diisi sama organisasi eksternal atau internal Mbak Ajeng. Apakah Mbak Ajeng itu kalau diminta tolong sesuatu kayak di organisasi Mbak Ajeng tiba-tiba Mbak ayo sekarang rapat, atau nanti kuliah Mbak sekarang aku ada kuliah tapi disuruh rapat, atau Mbak Ajeng itu kayak ya udah aku lebih milih rapat dulu daripada dari kuliah saya, atau seperti itu? Kadang-kadang saya memprioritaskan organisasi saya, makanya itu nilai saya di mata kuliah itu jelek gitu Bu. Gini, sekarang tadi kan sudah kembali, kita putar kembali ke prioritas. Di sini prioritas Mbak Ajeng sekarang kuliah. Nah, Mbak Ajeng harus berani bilang tidak kalau misalnya diajak untuk rapat organisasi apapun itu ketika sedang kuliah Mbak Ajeng.
katanya tadi kuliah Mbak Ajeng kan dari pagi sampai jam 4 sore ya. Ya. Nah itu mungkin nanti Mbak Ajeng bisa datang ke organisasi atau jadwal ulang untuk rapat di hari-hari Mbak Ajeng nggak kuliah. Jadi nanti kuliahnya Mbak Ajeng itu nggak terganggu akan organisasi Mbak Ajeng. Jadi bisa balance belajar, kayak belajar dengan lancar, belajar dari kelas dan dari luar kelas gitu Mbak Ajeng. Kalau saya masih bingung oleh manajemen waktu saya bagaimana ketika saya sudah melakukan saran dari Ibu? Mungkin nanti selanjutnya kalau misalnya tadi saran dari saya untuk Mbak Ajeng membuat tabel prioritas, kan tadi kan dari beberapa kegiatan Mbak Ajeng kita pangkas nih mana yang lebih penting. Nah itu mungkin nanti waktu Mbak Ajeng kan sudah semakin luang tuh. Nah Mbak Ajeng coba aja dulu 1 bulan dari sekarang. Nah Mbak Ajeng tulis dulu nanti di rumah, kalau ada kesusahan nanti bisa tanya ke saya, bisa japri ke saya, tanya ke saya, Bu tadi yang ini apa ya gitu. Nanti setelah 1 bulan Mbak Ajeng melakukan yang hari ini kita bicarakan, nanti saya evaluasi. Mbak Ajeng setiap minggunya nanti konfirmasi ke saya kayak, Bu, saya kok masih belum bisa kayak gini ya, ini kok masih berbenturan sama ini gitu. Nanti kita bisa konsultasi lewat WhatsApp gitu Mbak Ajeng. Nah sekarang tugasnya Mbak Ajeng itu dari tadi yang saya omongkan, Mbak Ajeng download aplikasinya nanti di rumah ya. Ketika sudah pulang di rumah, nanti Mbak Ajeng tulis dulu, saya kayaknya lagi memprioritaskan kuliah tuh dari Senin jam segini saya kuliah. Mungkin sebelum Mbak Ajeng berhenti bekerja rencananya Mbak Ajeng kapan nih, bulan ini atau bulan depannya? Mungkin untuk berhenti bekerja saya coba untuk bulan depan, dan saya coba juga untuk menggunakan tabel prioritas yang disarankan oleh Ibu. Terus kalau saya misalkan masih keteteran juga, saya akan berhenti bekerja sih secepatnya. Apakah nanti ada dampak tersendiri Mbak Ajeng kalau Mbak Ajeng memutuskan untuk berhenti bekerja? Mungkin ada, tetapi nggak terlalu membebani saya sih, soalnya kan saya masih ada orang tua. Mbak Ajeng berarti bekerja tuh kayak gabut gitu ya, kayak mengisi waktu luang Mbak Ajeng ya. Berarti kalau Mbak Ajeng nggak bekerja dan lebih fokus ke kuliah Mbak Ajeng, nah mungkin bisa lebih longgar ya waktunya Mbak Ajeng. Sekarang semester berapa sih Mbak Ajeng? Saya semester 6. Semester 6, kesibukan semester 6 ini apa aja nih? KKN. Semester 6 ini lagi sibuk-sibuknya KKN saja sama skripsi. Kalau sudah mau mulai menyusun Iya. skripsi, yang ini seminar proposal. Iya ya itu, ditambah lagi itu kan, itu termasuk perkuliahan. Nah Mbak Ajeng lagi-lagi harus memprioritaskan kuliah Mbak Ajeng, karena nilai Mbak Ajeng katanya turun ya. Sempat turun di semester berapa? Semester 4 sama 5 itu sempat turun, dan itu membuat saya stres sih. Jadi Mbak Ajeng ini kayak stres gara-gara yang pertama nilainya Mbak Ajeng itu turun, dan Mbak Ajeng berpikir nilai saya turun ini gara-gara saya terlalu sibuk ini, tidak terlalu memprioritaskan kuliah saya, jadi nilai saya tuh jelek gitu. Ya. Apakah ada follow up tersendiri dari dosen Mbak Ajeng untuk mengenai perbaikan nilainya Mbak Ajeng? Sudah, saya sudah coba ke dosen, dan itu dikasih tugas tambahan sama suruh ngulang semester depan. Jadi kan waktu saya cukup terbuang untuk mengulang ke semester yang akan datang juga. Ditambah lagi Mbak Ajeng sekarang BEM ya, di Iya. internal ya, itu lagi sibuk sekarang BEM-nya emang. Di BEM sendiri kan pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Jadi Mbak Ajeng sekarang harus benar-benar bisa memaksimalkan waktunya Mbak Ajeng 24 jam ini. Kalau saya boleh tahu nih, Setiap harinya saya jam 4 itu bangun, terus berangkat kuliah jam 9 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3 itu ada kuliah lagi. Biasanya kalau nggak ada rapat itu sih saya kerja, kalau ada rapat ya saya korbankan kerja saya sama kuliah saya jam rapatnya. berarti emang sibuk banget ya Mbak Ajeng setiap harinya ini. Itu sangat mengganggu sekali ya, kayak pikiran Mbak Ajeng gara-gara kegiatan-kegiatan ini. Oke, jadi Mbak Ajeng bisa terapkan tadi yang saya sarankan dulu ya untuk membuat tabel prioritas. Nanti di rumah nanti bisa konsultasi ke saya kalau ada kebingungan di WhatsApp. Dan Mbak Ajeng setiap harinya sangat sibuk sekali sampai nilainya Mbak Ajeng itu turun, mengganggu kuliahnya Mbak Ajeng. Terus Mbak Ajeng mana lagi masih kuliah, terus bekerja, terus banyak organisasi. Itu berarti sangat menyita waktu Mbak Ajeng sekali. Ketika Mbak Ajeng sudah mulai kayak kepikiran ini gimana cara mengatur waktu, sampai itu Mbak Ajeng mengakibatkan kayak lumayan keganggu,
sama agak kepikiran juga, hampir stres ya mungkin ya Mbak Ajeng. Nah jadi bisa dimaksimalkan dulu tadi yang saya bilang untuk coba Mbak Ajeng membuat tabel prioritas. Siapa tahu itu bisa membantu mengatur waktu Mbak Ajeng untuk manajemen waktu Mbak Ajeng. Jadi Mbak Ajeng jangan terlalu berpaku bahwa semuanya itu penting menurut Mbak Ajeng. Mbak Ajeng kaji dulu mana yang lebih penting, mana yang enggak. Jadi biar tidak mengganggu satu sama lain. Gitu ya Mbak Ajeng. Iya Bu, saya akan memaksimalkan waktu saya dan memilih prioritas saya yang mana dulu sembari membuat tabel prioritas itu yang Ibu sarankan tadi. Oke, jadi berhubung sekarang ini sudah 30 menit lebih ya Mbak Ajeng. Jadi kalau Mbak Ajeng masih merasa kebingungan apa enggak ini sekarang? Sudah agak menemukan titik jawabannya. Oke, kalau nanti Mbak Ajeng dibingungan di tengah jalan Mbak Ajeng tadi menjalankan tugas saya, karena saya di sini sebagai konselor Mbak Ajeng, konselor itu sebagai fasilitator Mbak Ajeng untuk menemukan jawaban. Mungkin kalau emang saran saya itu bisa Mbak Ajeng gunakan, nanti ketika Mbak Ajeng merasa kebingungan kayak udah bingung mau kemana lagi, mau ngapain lagi, nanti Mbak Ajeng bisa menjadwalkan lagi ketemu sama saya, nanti WhatsApp saya lagi ya. Bu, terima kasih banyak ya, saya sudah sedikit agak lega. Oke, sama-sama Mbak Ajeng. Mbak Ajeng nanti pulangnya hati-hati ya, karena cuacanya agak mendung. Mbak Ajeng jangan lupa bawa mantel sekarang kemana-mana ya. Ya Bu, terima kasih, saya pamit dulu. Ya Mbak Ajeng hati-hati ya.